Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang berjuang meluluhkan hatimu. Oke, siapa orang ini? Kita cek energinya. Siapakah dia yang saat ini sedang berjuang untuk meluluhkan hatimu? Oke, dia adalah orang yang pernah menusukmu dari belakang atau mengkhianati kamu, ya. Dia patah hati, dia saat ini tuh sedang berpisah dengan kamu. Ada rasa sakit yang dia rasakan, ya. Bahkan ya namanya juga kamu pernah ditusuk dari belakang ya, pernah dikhianatin, otomatis kamu pun punya rasa sakit hati dengan orang ini, kamu pun merasa sakit ya dengan apa yang tindakan yang dia lakukan ke kamu. Terus aku lihat di sini dia ingin memiliki fase baru bersama kamu. Cuman saat ini dia lagi fokus untuk healing dari inner child dia, sedang bertumbuh juga dari faktor kehidupan dia, mungkin secara karir, finansial, emosional gitu ya. Orang ini dia lagi mencoba untuk bertumbuh. Terus itu juga dia pengen adanya perkembangan dari hubungan kalian ya. Dan orang ini tuh orang yang bisa jadi hmm, orang yang pernah gak gini. Bisa jadi ini juga orang baru ya. Ada energi orang baru juga nih, ingin berkencan dengan kamu. Aku lihat kayak dia pengen datang gitu loh ke kamu, pengen menawarkan perasaan juga ke kamu, ada ya. Oke, dia ini twin flame, so aku lihat dia pengen balance sama kamu, pengen union, berarti pengen balikan lagi ya. Jadi ini ada energi orang baru, ada energi orang lama ya. Dia pengen union, pengen bersatu dengan kamu, pengen balance dengan kamu ya. Terus itu juga dia ini orang yang masih sangat tertarik dengan kamu. Ada situasi yang mungkin pernah berulang ya di hubungan kamu dengan orang lama, ya. Terus itu saat ini baik kamu ataupun dia lagi fokus pada diri sendiri, sedang mencoba menghargai diri dalam proses healing juga penyembuhan, kemudian lagi fokus juga sama kerjaan masing-masing, ya. Terus itu juga lagi penyembuhan diri ya. Dia ingin bersatu kembali dengan kamu, bahkan ada keinginan untuk melakukan suatu pernikahan, ada koneksi jiwa di sini, ya soulmate. Ini soulmate kamu, ada cinta abadi, ya. Dia ini benar-benar punya perasaan cinta sama kamu. Bahkan dia ini pernah mengucapkan janji apa janji ya, janji abadi dengan kamu ya, mungkin tentang pernikahan dia pernah berjanji untuk menikahi kamu atau apalah semacam itu ya. Oke, kemudian kita tarik energinya. Ini dua ya, aku ngambil satu-satu aja ya.
Ada konflik antara kamu dengan dia, antara cinta dan keluarga. Bisa jadi ini karena tidak direstui oleh keluarga atau orang tua antara kamu dan dia. Di awal memang dia pernah ngomong bahwa dia mungkin ingin memperjuangkan kamu, kita akan bersama seperti itu, tapi nampaknya ketika dia menemukan situasi bahwa dia tidak disetujui oleh keluarga, entah ini dari keluargamu atau keluarga dia malah lari, dia malah mundur dari kamu, dia tidak memperjuangkan kamu. Jadi sempat dia berjanji tapi tidak tidak ada buktinya gitulah ya. Dia malah lari dari hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini gimana ya? Bisa juga bertanda bahwa memang salah satu dari kalian ini ada masalah yang dimana tidak menginginkan komitmen jangka panjang seperti pernikahan atau memiliki anak. Ya, entah ini kamu atau dia, ada yang memang tidak mau punya komitmen jangka panjang atau tidak mau adanya pernikahan atau memiliki anak. Entah ini kamu ataupun dia. Situasi hubungan kamu dengan dia tidak sama seperti sebelumnya dan aku lihat di sini kamu merasa kayak kamu itu sudah menjauh dari si dia atau dia sudah merasa bahwa kamu sudah menjauh dari dia. Eh, Kamu merasa hubungan ini membosankan, hubungan ini tidak lagi ada percikan yang tersisa, sudah tidak ada lagi perasaan yang menguntungkan, ya. Jika kamu masih menjalani hubungan ini, kamu merasa takut akan hal yang tidak diketahui. Jadi sebenarnya gini, bisa jadi kamu itu kayak punya insting bahwa orang ini suka berbohong, sehingga kamu nggak tahu ke depannya apakah orang ini akan terus-terusan mempertahankan kebohongannya, bahkan mungkin akan membuat kebohongan yang lainnya. Atau bisa jadi kalau misalkan parahnya nih dia suka selingkuh dari sebelum kalian menikah pun orang ini pernah selingkuh, kedepannya kalau kalian masih terus mempertahankannya, kamu takut kedepannya tidak ada yang bisa menjamin dia akan selingkuh juga atau tidak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kamu merasa takut dengan orang ini akan masa depannya akan sama nggak ya ceritanya dengan saat sebelum kalian menikah. Seperti itu. Mmm, Gini, hubungan ini itu gimana ya, kamu tahu hubungan ini tuh kayak penuh dengan rasa kecemasan dan kekhawatiran dari kamu, ya. Juga menunjukkan bahwa hubungan ini tuh menahan kamu, tetapi kamu tidak mau melepaskan karena kamu takut sendirian. Atau bisa jadi kalau ini bukan, energi kamu, mungkin ini dia. Dia takut melepaskan kamu karena dia takut kamu tinggalkan atau dia takut sendirian. So, aku lihat di sini juga ada yang mungkin sedang melakukan perjalanan atau pindah ke luar negeri mungkin ya, atau mungkin memang dia pekerjaannya mengharuskan dia untuk berpindah-pindah keluar kota seperti itu ya. Atau mungkin ya dia memang lagi berpindah pekerjaan yang semakin jauh kotanya atau mungkin sampai pindah ke luar negeri gitu ya pekerjaannya. Ini juga yang akhirnya menyebabkan perpisahan di antara kamu dengan dia ya karena seseorang di sini pergi tapi ada seseorang yang lainnya itu tetap tinggal. Maksudnya nggak ikut gitu ya berpindah. Sehingga mungkin entah ini kamu ataupun dia, mungkin kamu ya, kamu merasa pasangan kamu ini semakin menjauh dari kamu, eh, kamu pengen terhubung dengan dia lagi, gitu. Atau mungkin kalau ini bukan kamu yang merasakan kamu ingin terhubung dengan dia lagi, berarti dia yang ingin terhubung dengan kamu lagi. Hmm, Kalau saat ini kamu memang benar-benar sudah berakhir dengan si dia, ada kemungkinan saat ini tuh kalian ada di situasi dua pilihan. Kamu dengan dia ya.
Mmm, Pilihan yang pertama adalah tetap melajang, atau yang kedua kembali ke mantan. Ya, itu yang kamu rasakan saat ini. Kamu lagi kayak pengen, apa ya, kamu kayak dihadapkan di situasi dua pilihan, kamu ingin tetap melajang atau kembali ke si dia, gitu. Dan ending-endingnya di sini kalau aku lihat sih kamu memilih opsi eh, memilih pasangan ya, memilih berpasangan di sini. Karena kamu pengen cari opsi yang aman aja deh gitu ya. Berpasangan. I don't know, pasangannya akan dengan orang baru yang akan muncul lagi ke kamu, atau mungkin kamu balikan dengan si mantan. Opsinya ada di kamu, pilihannya ada di kamu. Oke, aku nggak tahu aku harus berkata selamat atau tidak dengan kamu, karena kalau aku lihat dia, orang masa lalumu ini, itu akan mulai berbicara lagi dengan kamu atau membuka komunikasi lagi dengan kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu kalian. Ya, ya, dia akan apa ya, memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah atau tantangan dalam hubungan kalian secara jujur dan terbuka, dan mengatasi masalah yang ada, dan akan menghasilkan lebih banyak kedamaian dan pengertian di antara kalian berdua. Ya, kalau aku lihat di sini kayak dia tuh sedang mencoba cari jalan tengahnya gimana nih untuk hubungan kita yang penuh dengan konflik ini, gitu ya. Memang dia tahu ya bakalan ada pertengkaran baru lagi nih, bahkan mungkin akan lebih memanas untuk dibicarakan ya. Tapi daripada ini dia mengabaikannya, ya mau nggak mau uh, dia harus menyelesaikan masalah ya, walaupun akan terjadi konflik dengan kamu. Terus itu mungkin cara yang paling utama yang harus dia lakukan itu adalah cara komunikasi ya, karena kalau aku lihat di sini komunikasi kalian itu sangat buruk. Komunikasi kalian itu tidak ada keintens ya, tidak intens gitu ya. Em, Bahkan kalaupun ada komunikasi, komunikasinya itu selalu on off. Mungkin sehari doang ada komunikasi, dan bisa jadi berbulan-bulan udah nggak ada komunikasi lagi, seperti itu. So, orang ini sebelum dia yakin bertekad untuk datang lagi atau berkomunikasi lagi dengan kamu, dia ini sedang mempelajari teknik komunikasi yang bisa memperkuat koneksi antara kamu dengan dia dari waktu ke waktu, gitu ya. Jadi gimana nih kita ngebahas masalah kita, tapi apa ya, komunikasi itu tetap berlanjut, gitu ya. Walaupun bakalan ada amarah ya, ada rasa kesel, tapi komunikasi tetap terjalin. Memang kalau aku lihat nggak tahu deh kamu itu sudah tahu atau belum tentang dia, tapi kamu harus berhati-hati, kamu harus lebih dewasa di sini ya, karena di sini aku lihat dia ini menandakan bahwa orang yang tidak jujur, bahkan tidak setia. Ada ketidakdewasaan dari dia sehingga membuat kamu merasa selalu murung dengan orang ini ya, karena ya ada ketidakdewasaan dari dia. Kamu mungkin ngerasa capek dengan kebohongan-kebohongan dia, dengan kelakuan dia, dengan sifat tingkah laku dia gitu ya. So ya, aku lihat memang sangat rawan banget beresiko kehilangan satu sama lain. Dan apa ya, gampang banget beresiko memiliki perasaan yang bosan atau capek, jengkel dengan hubungan, dengan pasangan, seperti itu. Kalau memang kalian sama sekali belum menikah sampai sekarang dengan orang ini, berarti sejujurnya dia ini belum siap untuk menjalin suatu komitmen, ya, atau belum siap untuk menikah. Jadi ada masalahnya itu di dia. Dia yang belum siap untuk kamu ajak komitmen atau menikah. Saat ini yang dia rasakan adalah terhadap hubungan ini ya, terhadap hubungan dia ke kamu. Saat ini dia ngerasa bahwa dia belum bisa mencapai kepercayaan diri, kesenangan, dan konsistensi yang dia inginkan dari hubungan kalian ini.
ada inilah yang menjadi masalah yang mengakar ya di hubungan kalian. Terus itu juga mungkin masalah yang mengakar lainnya itu adalah adanya kecemburuan, adanya egoisme, dan adanya manipulatif atau perilaku yang mendominasi dari si dia sehingga hubungan kalian ini tuh nggak terrealisasi gitu loh dengan baik. Mana juga orang ini tuh kalau aku lihat mungkin dia lebih tua dari kamu ya, bisa dibilang kalau masalah usia sih udah cukup matang loh. Ya udah lebih tua lah dari kamu, udah matang banget ya. Cuman memang punya sifat yang nggak seimbang orangnya, orangnya juga nggak sabaran, orangnya sembrono, orangnya juga nggak bisa dipercaya ya, suka bohong nih orang. Orangnya belum stabil entah secara karir, keuangan seperti itu. Bahkan aku lihat mungkin dia tidak pernah mendukung kamu atau memotivasi kamu ya. Orang yang nggak pernah jujur, orang yang pernah curang sama kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini orangnya tidak setia ya. Aduh, jelek banget ya. Jelek banget. Yang dia rasakan saat ini itu em, mungkin memiliki banyak hal untuk dia sesali ya, saat ini tuh dia banyak hal yang dia sesali, terutama tentang konflik dengan kamu, perpisahan dengan kamu, perselisihan dengan kamu. Terus itu juga aku lihat dia ini sedih banget ya atas hubungan kalian yang tampak tidak berhasil, yang tidak terrealisasi. Ada rasa kecewa dari si dia ini. Kenapa? Karena sejujurnya dia ini selalu menganggapmu the one. Ya, kamu punya apa ya, tempat tersendiri di hati dia. Ya, cuman ya gimana? Terlepas gitu aja, gitu ya. Karena karena si dia ini terlalu buta terhadap orang lain. Jadi gampang apa sih? Gampang terhasut, bisa juga gampang tergoda dengan orang lain, kayak gitu. Ya, orang ini gampang banget menghadirkan pihak lain, gampang banget berselingkuh seperti itu. Akhirnya yang katanya kamu the one di hati dia ya tersisihkan gara-gara gampang tergoda oleh orang lain. Ini mungkin menjadi akibat dari kesalahan ya yang dia lakukan terhadap kamu sehingga dia akhirnya kehilangan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini eh, apa ya? Sejujurnya orang ini masih menyimpan sentimen untuk kamu ya, masih memiliki apa sih namanya tuh? Eee, Punya sikap, pemikiran, atau penilaian yang didorong oleh perasaan terhadap kamu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini dia ini masih punya perasaan yang kuat sama kamu, ya. Cuman ya itu, gara-gara si dia ini gampang banget tergoda dengan pihak lain, akhirnya hubungan kalian tidak berhasil. So, aku lihat di sini, eee, apa ya, ada disersi, pengingkaran ya, ya pengingkaran mungkin janji atau pengingkaran apa ya perasaan ya mendenial gitu ya, mendenial perasaan. Em, tapi dia 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 tegang karena ketakutan akan ditinggalkan oleh kamu. Oh, jadi orang ini tuh sok jual mahal sama kamu. Padahal dia cinta, padahal dia sayang sama kamu, tapi dia tidak mau terlihat bucin. Tidak mau terlihat dia membutuhkan kamu atau dia bergantung sama kamu, ketergantungan sama kamu, padahal sebenarnya ketergantungan. Cuman cara dia adalah bermain taktik agar kamulah yang ngejar-ngejar dia. Gitu loh. Ya, dia nggak mau ngejar-ngejar kamu, tapi dia maunya kamu yang ngejar-ngejar dia. Dengan cara apa? Ya, kan dia ini gampang banget tergoda dengan yang lain ya. Nah, jadi kalau misalkan dia bisa tergoda dengan yang lain, mungkin kamu akan ngejar-ngejar dia gitu loh. Ya, paham nggak sih maksud aku ya? Jadi orangnya narsis, orangnya egois, gengsian juga. Aduh, wow banget ya. Inilah orang yang akan memperjuangkan kamu gimana nih?
ya. Tapi dia masih punya perasaan sama kamu. Ada keinginan untuk memperjuangkan kamu lagi dengan cara komunikasi. Nah, cuman dia nih bingung komunikasinya mau gimana. Gitu. Karena dia tahu bakalan akan ada pertengkaran lagi nih dengan kamu. Gitu. Ya, oke, apa yang ingin dia ucapkan? Tolong, mohon bersabar padaku. Aku sedang dalam penyembuhan dari masa laluku. Oke, dia punya traumatik dari masa lalu. Tolong jangan ubah apapun tentang kamu. Dia takut kamu move on. Dia takut kamu berubah, tidak mencintai dia lagi. Aku merasakanmu dalam hati dan jiwa. Oke, dia masih bucin. Ternyata dia masih cinta sama kamu. Kamu adalah orang yang paling cantik di mata dia. Ya, kamu tuh spesial deh gitu ya. Mungkin bukan hanya secara fisik cantiknya, secara hati, perbuatan, tingkah laku, ketulusan, itu pun menjadi penilaian poin plus dari kamu di mata dia. Saya sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Oke, mungkin dia di sini ada masalah juga secara pribadi, mungkin karir, keluarga, keuangan, sehingga situasinya membuat dia itu udah capek banget dengan kehidupan pribadi dia. Nah, ini juga mungkin yang menjadi salah satu uh, situasi yang membuat dia akhirnya menghancurkan hubungan kalian, gitu ya. Dan ketika sudah aut-autan gini hubungannya sudah kacau balau ya, udah hidup dia lagi berat ya, terus itu dicampur lagi hubungan kalian yang apa ya, semrawut, dia udah capek, nggak tahu lagi deh harus gimana, dia kayak pasrah gitu ya. Kamu tidak melakukan ini padaku, tapi aku takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Oke, jadi gini, kamu kayaknya nggak melakukan balas dendam, kamu tidak melakukan pengekangan lagi ke dia, tapi justru dari kamu tidak mengekang dia, kamu tidak mencari-cari dia, kamu tidak melakukan apa-apa, itulah yang justru dia takuti. Dia takut kalau misalkan kamu pergi tanpa kata, pergi tanpa bilang, pergi tanpa sepatah kata pun. Itu yang paling dia takuti di sini. Karena di sini pun ada Five of Cups ya. Dia takut sendirian, dia takut kamu tinggalkan. So, um, dia lebih takut kalau kamu tidak melakukan tindakan apapun. Nih, dia selingkuh ya. Uh, Mungkin dulu kamu sempat mengejar-ngejar dia ketika dia selingkuh ya, kamu kecarian dia terus. Itu membuat dia bangga hati, dia merasa kayak tersanjung gitu ya dicari-cari sama kamu. Tapi ketika ini udah kesekian kalinya dia berselingkuh dari kamu, tapi kamu malah nggak ngelakuin apa-apa, kamu nggak kecarian dia, kamu nggak marah-marah sama dia, kamu nggak cemburu sama dia, itu yang justru malah dia takutkan. Takutnya kamu sudah mengambil keputusan untuk let it go dari orang ini. Kamu memilih keputusan untuk pergi tanpa kata, tanpa sepatah kata pun mundur dari hubungan ini. Inilah yang paling dia takutkan. So, inilah orang yang ingin masih memperjuangkanmu. Ya, maaf ceritanya masih dengan orang lama ya. Aku nggak tahu energi yang ketarik orang lama lagi. Gitu ya. Oke, untuk keputusannya ya aku serahkan ke kamu. Kamu maunya gimana? Oke, kemudian alfabetnya ya, alfabetnya B, J, C, K, I, T, A, D, P, W, G, X. Oke, bisa inisial, bisa nama lengkap, bisa nama panggilan di nama kalian atau nama dia. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.